tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikri, seandainya kalian bawa kaji nur yang kalian dapat di Siko, dibawa pulang, dibawa surau ke rumah, jangan bawa masalah rumah ke surau. Dan paham kiasnya? Bawa surau ke rumah, bawa surau ke kantor, bawa surau ke ladang, apa enggak? Supaya apa? Supaya tempat-tempat itu dapat nur Nabi Muhammad SAW. Kecil beliau, seandainya tadumuna ala ma kuntum indi, kalian bawa nur yang kalian dapat dari aku, wa zikri, dan zikir kepada Allah, la safahatkumul malaika, la sungguh malaikat akan menyolami kalian, bersolat-solat malaikat. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh, ja'ilal malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', inna Allah ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya lah kami dapat berziarah kepada masyayikh, baik yang setelah Allah panggil ataupun yang masih bertugas. Jadi kalau guru kita masih hidup, guru kita masih berhayat, masih ada nyawa di kandung badan, berarti guru itu masih bertugas, tugasnya belum selesai. Maka kita bersyukur Allah Ta'ala masih menjaga bumi kita dengan adanya para masyayikh, para mursyid ahli zikir. Maka kami sampaikan salam takzim, salam cinta kami kepada para masyayikh. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu ma'arafna al-hamid al-majid. Kalau bukanlah sang sosok namanya Muhammad itu, sosok yang terpuji itu, kita tidak akan mengenal yang maha terpuji, Allah al-hamid al-majid. Oleh karenanya al-bab al-wahid, satu-satunya jalan menuju Allah hanyalah karam dalam cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi setiap disebut nama Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam hukum syariat, hukum fikih tidak wajib bersolawat, tapi dalam hukum hakikat wajib bersolawat. Ada dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita hamba yang hidup, Allah yang maha terpuji, maha mulia, berselawat ke Nabi Muhammad SAW. Allun ado alam koleh, aras koleh. Allah ciptakan Nur Muhammad SAW 4.000 tahun sebelum aras. Allah menghembuskan nafas rahmat salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah makna kalam beliau, kuntu nabiyyan wa adam baina ruhi wal jasad, atau baina ma'in wa tin. Adam masih tanah belum dicipta, aku sudah jadi nabi. Lalu mungkinkah kenal nabi jika tidak dikenalkan oleh guru? Lain mungkin? Tidak mungkin. Maka al-mursyid babur rasul, guru mursyid itu pintu menuju Rasulullah SAW. Laula al-mursyid ma wasalna ila hubbi Rasulillah SAW. Tanpa seorang mursyid yang membimbing, kita tidak akan sampai kepada cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalulah berkirim doa kepada mursyid yang sudah wafat. Bacakanlah Al-Fatihah. Kalau masih hidup, lain cukup je Al-Fatihah. Guru nak makan Fatihah saja. Apalagi beliau sedang menyuruh orang, apa yang kita bisa bantu. Apa yang membuat inyo bisa konsentrasi memimpin umat, kita bantu. Lain sepakat? Yo, kita tunggulah sesudah enak.
Guru mursyid hatinya bergantung kepada Allah, tapi anak bininya kan tentu lah, ya tak? Oleh karena itu, supaya guru-guru itu tenang memimpin umat, kita sokong lahir batin, material materi. Kami pun dibimbing dari KT dengan mursyid-mursyid yang alhamdulillah sudah tua. Maka di Kota Nanompe itu dulu tidak boleh bersuluk kecuali 40 hari suluk pertama. Nah kedua baru boleh 10 hari. Tapi sejak mau menerima ijazah irsyad umur 27, mau minta izin ke guru, ambo buat 10 hari baru ya. Ajar beliau, angku kan tahu di kitab. Kalau ada di kitab Naqsyabandi, bolehlah. Apa tunjuk kitab itu ke beliau? Kalangan Syekh Sulaiman Afandi. Sulaiman Afandi itu namanya Sulaiman Zuhdi bin Hasan Afandi Al-Makki. Beliau kawan daripada orang barulah, namanya Maulana Syekh Muhammad Tahir. Kami datang dari situ. Syekh Sulaiman Afandi itulah sambung sanadnya gitu. Jadi beliau pun semasa dengan Syekh Mahmud. Syekh Mahmud itu lengkapnya dia Mahmud Syah Mahmud ini. Syekh Mahmud, Syekh Tahir sama-sama mampir kepada seorang guru dari Simabur, namanya Syekh Ismail Al-Minangkabawi As-Simaburi, kampung Dr. Al-Domi di samping Ambo. Jadi kita berkari-kari, indahnya berkari suku, berkari kebangsaan, tapi ia pun berkari secara rohani. Alhamdulillahirabbil. Di satu jalur nomor 38, di jalur lain nomor 39, di jalur lain nomor 40. Nomor itu tidak penting, yang penting kita oleh bersilsilah. Aku maunya tahu nomor, tahu bersobok je guru, kau level kawan atau level tuan, level kawan atau level guru, bukan makom. Punya level guru awak tazim ke beliau. Akhirnya kalau begitu, maka kepada para mursyid, para khalifah, ambo duduk lebih tinggi, mohon izin dan ridhonya. Ya. Kepada jamaah, para pecinta Allah dan Rasulullah SAW, bakok kita harus hormat kepada guru. Ada dalilnya, tapi dalilnya tidak langsung. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan ada sebuah riwayat yang akan menyebutkan makna itu. Sebelum itu mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Sayyidina Muhammad SAW. Silsilah ahli zikir, wabil khusus silsilah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, silsilah Syekh Ismail, Syekh Mahmud, Syekh Abdul Rahman, Syekh Ja'far wa Abi Bakar, wa usulihim wa furu'ihim, dan semua yang mewarisi ilmu mereka dan semua yang mencintai mereka. Al-Fatihah. Suatu kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wajahnya agak seketek, merunduk, sedih. Bahasa anak muda kini galau. Bahasa kampung itu suka suntuk. Lain dari itu. Wajahnya itu suntuk. Jalanlah beliau, ubek suntuk itu hanya Rasulullah. Maka jalanlah keluar dari rumahnya sampai di persimpangan jalan. Bersobok di ujung jalan sahabat Nabi yang lebih muda namanya Hamzalah. Siapa namanya? Hamzalah radhiyallahu ta'ala anhu ma'ajmain. Hamzalah kok wajahnya lebih suntuk pula nih. Akhirnya Hamzalah, ya Abu Bakar, ada apa dengan wajah? Kecil Abu Bakar, wajah engkau lebih parah, wajah engkau lebih kolam. Kolam tobek kan lainnya, bukan kolam bahasa Indonesia, kolam bahasa Allah, kelam. Berceritalah mereka apa kata Sayyidina Hamzalah, duhai sahabat terbaik Rasulullah, Hamzalah yang hina ini kalau bersama Rasulullah pasti ingat surga, ingat neraka menangi, ingat Allah tersentuh. Tapi kalau pulang ke rumah, pulang ke orang rumah, pulang ke anak-anak, pulang ke dunia kerja, lupa ju surga, lupa ju neraka, lupa ju Nabi Muhammad SAW.
Akan Abu Bakar, balik sama pikiran kita. Kiranya ruh, itulah makna al-arwah junudun mujaddadah. Ruh itu mereka berbaris-baris. Antara so di ujung situ, taraso di situ. Padahal rumahnya berjauhan. Tapi karena ruh itu, kalau saling mengenal di alam ruh sebelumnya datang ke dunia, maka mereka akan mengalami sejarah yang mirip walaupun rupanya berlain. Percaya tidak, kita dulu pernah bersobok di alam lain. Sebelum masuk ke alam dunia aku pernah bersobok. Lain tak kono, ya itu. Lain tak kono. Payahlah wajib dokan. Kalau bahasa orang Padang, lain tak kana. Anda tak bisa mengembalikan ingatannya untuk masa itu, kan tak ada. Tapi cobalah rasa samu zikirwa, samu kajiwa, samu silsilahwa, tiba-tiba akrab padahal baru sekali bersobok. Asbab dulu lah pernah bersobok, tapi tak tubuh ikut untuk alam ini lelaki yang perempuan. Dulu ibu-ibu juga kami bapak-bapak ko, roh itu indak laki indak perempuan, indak jantan indak betino. Ya begitu bahasa siko. Ugang jantan, ugang betino. Kalau di Jawa wajib kecen betina, bongi. Maka kata Abu Bakar, oi Hanzalah, kalau mulai itu nama engkau rasuat, samu puluh dan rasuat. Kita datanglah ke Nabi, kita curhat ke Nabi. Sebab Abu Bakar koring satu Rasulullah, boleh langsung masuk ke Nabi. Hanzalah tak boleh. Hanzalah kalau ke Nabi harus cari dulu wasilah, tawassul dulu. Kau ke Ali lah, kau ke Abu Bakar lah. Kau yang beruntung bersobok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampailah ke Nabi, curhatlah mereka kepada Nabi SAW. Jadi coba perhatikan Bapak Ibu, kiranya sahabat yang level-level tinggi kok, yang makom-makomnya paling dekat kepada Rasulullah, tidak ada yang mengadu kepada Rasulullah masalah utang, masalah penyakit. Itu sahabat-sahabat biasa. Hatta mereka sakit, Nabi yang berinisiatif untuk mengobatinya, bukan mereka. Abu Bakar yang dikadukan masalah rohaninya, tidak pernah mengadukan masalah keluarga. Abu Hurairah, ibunya menentangnya ikut Nabi Muhammad SAW. Kecil ibunya, kalau angyong indah kembali ke ajaran lama menyembah berhala, ada nak makan-makan nih. Bersumpahnya nak makan. Kiranya dari dulu lah sifat padusi, monggo, tahu monggo. Ang kalau tidak mau ikut den, ada yang nak makan nih, dia nak pulang-pulang. Hero-nya lah karakter. Jadi apa-apa tak boleh ngamuk-ngamuk adalah dimaklumi. Lah sehari tak makan, 2 hari nak makan, pulang ke 3 hari, celeknya ibunya lemah. Menculik ibunya lemah terbaring di tempat tidur, menangisnya larinya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Hurairah? Ya Rasulullah, ummi. Yang dikadukan Abu Hurairah bukan masalahnya nak makan. 3 hari ibundanya nak makan, dan itu yang dikadukan. Apa yang dikadukan Sayyidina Abu Hurairah? Wahai Rasul, tolong doakan, lapangkan doa hati ibunda aku sehingga menerima ajaran Allah, ajaran engkau. Akhirnya Nabi angkat tangan. Nabi kalau sudah pakai tangan, malaikat di langit sadonya mengaminkan. Ketika selesai tangan diangkat, diturunkan, turunlah malaikat hidayah, bersyahadat lah ibundanya di rumah. Baru Abu Hurairah kemudian pulang. Pas pulang dibukanya pintu, ibunya macam syahada la ilaha illallah, syahada Muhammad Rasulullah. Lebih menangis pula. Coba perhatikan sahabat-sahabat yang arif, kalau bertemu gurunya, mursyidnya, siapa mursyid mereka? Rasulullah SAW. Mereka tidak mengadukan persoalan dunia. Kini kita masalah-masalah kita adukan ke guru. Ya tak? Kalau aku malu kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya kira Ali tahu Rasulullah itu tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha billahi libatin. Tapi ketika matunya sakit, tidak berani minta ke Nabi sehingga tidak datangnya pergi sholat subuh. Apa salahnya menantu Rasulullah, anak angkat Rasulullah, saudara sepupu Rasulullah,
tiga derajat kedekatan Sayyidina Ali kepada Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau di rumah, ditanya oleh Rasulullah, "Aina Ali?" Di manakah Ali? Kata para sahabat, "Maridu Ali ya Rasulullah." Sayyidina Ali sakit wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi kemudian datang ke rumahnya. Nabi datang ke membawa bendera perang, ingin diserahkan kepada panglima. Panglima itu Sayyidina Ali. Hadis sahih. Dibuka pintu, kiranya matonya tu tak bisa dibuka. Anak mau suara siko pito, yo mato pito, tak sebelah dua bola. Ya, bukan demi ciko orang mandi. Kalau dia rawat, mato pito, ciko orang mandi. Sayyidina Ali bukan memang sakit. Percaya atau tidak, Rasulullah apapun dari tubuhnya bercahaya. Dipegangnya kepala Sayyidina Ali, di ludahnya tuh. Mata yang kena lendir air ludah baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung terbuka. Itu ludah Nabi itu. Kira-kira. Kalau ludah Buya makan potai. Jauh-jauh liang. Tapi kalau tiba halnya Buya, karena mursyid itu pewaris Nabi Muhammad, kalau halnya tiba, air ludah bisa menjadi tibil kulub wadawaiha. Cuma ada orang awal agak tinggi setelahnya stek. Nah, balatan ayat tujuh di muka ya, nak ada bocok tu dah, baduan aja. Padahal minimal dia ditiup dari guru kat seketik itu lebih afdal. Apa sebab? Itulah rahasia yang akan disebutkan di hadis itu. Sayyidina Hanzalah Abu Bakar setelah curhat ke Nabi, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar. Kiranya sahabat lain aduh, "Lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikri." Seandainya kalian bawa kaji nur yang kalian dapat di siko, dibawa pulang, dibawa surau ke rumah, dan bawa masalah surau, masalah rumah ke surau. Kalian paham kiasnya? Bawa surau ke rumah, bawa surau ke kantor, bawa surau ke ladang, apa enggak? Supaya apa? Supaya tempat-tempat itu dapat nur Nabi Muhammad SAW. Kecek beliau, seandainya tadumuna ala ma kuntum indi, kalian bawa nur yang kalian dapat dari aku, wa zikri, dan zikir kepada Allah, la safahatkumul malaika, la sungguh malaikat akan menyolami kalian. Bersolat-solat malaikat. Awak bersama guru, kan dia ingin bersalam ke guru. Dan kita anggap guru punya ilmu dan beliau mulia di situ. Malaikat menganggap guru tu ahli zikir tu ahli nur tu mulia, maka malaikat menyalaminya. So malaikat tu zikirnya dari dulu ayam daging bertolak itu saja sampai kini. Sedangkan manusia dari awal lahir sampai kini lah berzikir banyak dipakai. Berganti-ganti zikirnya. Kadang la ilaha illallah, kadang subhanallah, kadang Allahu akbar, kadang hu Allah, kadang sholli ala sayyidina Muhammad. Bertambah ma'rifat tu. Malaikat tak? Malaikat hormat kepada kita. Malaikat tu tak bertubuh kasar. Nya ada tubuh tapi tubuhnya halus. Tubuh nur. Tubuh nur tu tidak lo laki, tidak lo perempuan. Tubuh nur tu tidak pun lo makan, kecuali makan zikrullah. Jadi zikrullah qutul malaika. Zikrullah itu makanannya malaikat. Dan dibayangkan malaikat makan malaikat tak? Ikolah tanya orang Malang Cako di surau mursyid kami. Badek Buya, suku pun ada orang mati. Tu heran wak orang pertanyaan tu. Maka sukunya. Kiranya wak suku ziarah. Anak Buya dapat ketika ziarah. Kamilah sudah makan di surau guru. Jadi apa niat 2 malam kami di Payakumbuh. Niat hanya ziarah bukan pengajian. Maka nak sado pengajian ditutup. Hanya ziarah. Tapi ziarah tu kau salah murid, salah ada murid, mungkin tak ada nembian. Nyu ziarah kanan mati, tapi tak ziarah kanan hidup. Itu kesalahan murid. Mungkin gurunya dulu lupa mainnya. Akhirnya kita konan. Kalau ziarah kita kepada nanlah mayyitun, nanlah tufiyalah wafat, ziarah dulu ke pelanjutnya yang masih hidup. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan pelanjut kawannya saja,
Abu Bakar, Umar bakalan bukan Umar kata Umar berkunjung lawah kepada kawan karib Rasulullah. Nabi punya kawan karib masih keluarga jauh namanya Ummu Aiman. Kata Umar aja deh, Nabi sudah wafat, kawannya dikunjungi, masih saudara jauh, masih keluarga jauh. Kini nampaknya murid lagi ijazah lalu lupa je guru. Ya, mohon maaf, baru kalipah baru lupa je guru. Ya, jangan sampai begitu. Padam nanti cahaya tu, pasti padam cahaya tu. So cahaya kau nyoba kait-kait, dan terputus kaitannya padam nur Nabi Muhammad SAW dalam diri kita. Apa kata Nabi? Seandainya kalian bawakan nur itu dan zikrullah, pulang ke rumah sampai ke rajo, maka malaikat akan menghormati kalian. Di mana dihormatinya? Jangankan di majlis zikir, di majlis ilmu, di tempat lalu, di jalan-jalan pun malaikat menyapu. Apa kata para imam gitu? Kalau seseorang tidur, zikir je nak. Oh tuan-tuan, lolok, bisa zikir dah. Kalau tak pernah latihan zikir qalbu, tak mungkin zikir qalbu. Kalau kau sedang di jalan, di pasar, wasik, bisa zikir. Kalau tak pernah belajar zikir qalbu, tak akan bisa. Berarti jalan dan tempat tidur itu tempat lalai. Di tempat lalai, nur itu dibawa, malaikat akan menyapu gitu. Apalagi di majlis itu. Terbukalah seketik mata batin tu, nampak di kita usianan di atas, di kiri kanan tu kadang tak orang tu. Cuma untungnya nak dibuka ada Allah. Kalau dibukanya kalau surang lah, tu dengan yang surang so. Yo, nama itu dah. Makanya Allah bagi hijab memandang alam gaib. Jadi hijab yang mesti dibuka bukan hijab alam gaib, hijab kepada Allah. Kalau hijab ke alam gaib, rancak ditutup. Contoh orang tak hijab, jo handphonenya seorang, cuba sapu, nggak sedang asik. Kalau pengajian itu dan tontonnya ilah, sedang asik. Orang yang sedang asik main game, menonton sesuatu, memain sosial media, disapunya nak kelemahan, ya nak. Berarti terhijab pendengarannya. Kira-kira menitulah penjelasan hijab tu. Jadi hijab tu sangat sederhana. Setiap ada perhatian kita kepada sana Allah, maka mata, telinga, pandangan, pendengaran akan dihijab. Jadi hadis tadi itu menyebutkan apa? Seandainya kalian bawa nur itu ke rumah, zikir itu ke rumah, maka malaikat akan menghormati kalian. Siapa orang begitu? Kalau bukan ahli zikir siapa? Ya nak? Kalau bukan mursyid, orang-orang tarekat ahli zikir siapa? Tak ada lah. Kebetulan kepala desa kita lain berkaji itu dulu. Kalau tak ada itu, tak ada bagian itu. Kalau lah faham itu, berarti guru-guru itu tuh kawannya malaikat-malaikat, ya nak? Malaikat mengejarnya untuk salaman, menghormatinya. Maka aneh kini orang di dunia, di bumi tidak menghormati ahli zikir. Padahal kecek bumi, oi kata bumi, wahai manusia, zikirlah kepada Allah supaya kami tetap senantiasa. So ada hadis Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat, tidak akan terjadi kerusakan di alam semesta sampai tidak ada lagi orang baca nama Allah, Allah. Itu zakir dalil zikir pemincing mata, lidah dikunci, qalbu dan baca. Itu dalil itu. Allah, 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 Allah. Sebab ada kawan kita baru pulangnya sekolah, entah di mana sekolah dulu, entah di Padang, entah di Pasir, entah di Padang, entah di Rumput. Kecek kawan zikir Allah, Allah bid'ah. Babu ya, lah pernah ada bidah orang biar. Lah, ya. Apalagi seorang yang berjanggut, selebihnya tidak berjanggut. Jadi lebih sibuk dengan jenggot daripada zikrullah.
Kalau ambo mah jago, sebab ahli guru gua ahli hadis berjago. Tapi mursyid ambo 2 orang dah berjago. Tapi 3 boleh berjago. Ada lo mursyid itu nan takut berjago. Khawatir disebut dukun. Tergantung tradisi. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka bumi bahagianya bukan main kalau ada orang menyebut nama Allah. Kecil bumi, marhaban, selamat wahai Tuhan, karena Engkau kami alun kiamat. Kalau ada orang maksiat di bumi, kecil bumi, oh binasulah kalian. Disebutkan dalam hadis Imam Ibnu Mubarak, kalau ada orang ahli zikir atau orang berangkat ke masjid atau orang datang ke majelis ilmu betul gini, maka tanah yang diinjak berbangga dibandingkan tanah yang di sampingnya. Kecek tanah tu, oi tanah lupa ada di samping. Perhatikanlah kami diinjak oleh kekasih Allah. Perhatikanlah kami diinjak oleh orang-orang yang hendak menyembah Allah. Makanya masuk di penganawat, bakok Nabi buang air ketek, buang air kadang tak ada sisum. Ibtala'at al-ard, bumi, tanah, kalau Nabi buang air langsung diisopnya air itu, air seni Rasulullah itu tak ada bekasnya. Itu kebanggaan bagi mereka. Ada sahabat Abdullah bin Zubair diperintahkan Nabi menanam darah bokam. Tahu darah bokam? Darah bokam, ia beku, hitam, beku. Kalau ada minyak berarti kolesterol, berarti sahnya jadi orang gitu, makan santan. Kan ditanamnya, dipegangnya beku harum, lebih harum daripada misik, daripada kasturi. Dipikir-pikir, ditatak di tanah, dia ambil balik, ditatak tanah, dia ambil balik. Maka bertanya ke dalam hatinya, kan Nabi berpesan, istafti qalbak, kalau bahasa awal wukuf, mintalah ituah fatwa ke dalam hatimu. Itu namanya wukuf dalam kajian tarikat Naqsyabandi. Maka manung nasuna akan hatinya, lai ado hai Abdullah bin Zubair, di muka bumi ko makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Jadi Abdullah mengecek ke Abdullah, tidak? Abdullah nan Baraka mengecek kepada Abdullah nan Bakolbu. Pahamnya di situ, diambilnya darah itu langsung ditelannya. Maka dalam salah satu mazhab Syafi'i ada ulama berkalam, salah satunya Imam, tak usah kita sebut imamnya. Imam tu kecilnya, pendapatku agak aneh, bahwa apapun yang keluar dari tubuh Nabi itu tidak najis, justru bercahaya. Dalilnya banyak, lebih dari 10 hadis. Berarti mutawatir hukumnya. Dan itu bukan khurafat, bukan menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Imam Muslim ko, Bapak Ibu sekalian, kita menyimpulkan bahwa ahli-ahli zikir itu dan ahli ma'rifat, atau bahasa lainnya wali Allah, sebagian mereka ditinggikan derajatnya dari sebagian malaikat, kecuali malaikat illiyin. Sebab di dalam dirinya ada ma'rifat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud lau tadumuna ala ma kuntum indi. Kalimat indi di sisiku, di sisi Nabi itu, Nabi Muhammad disebut di Quran dengan nur. Indi di sisiku berarti di sisi nurku. Jadi kajian-kajian Nur Muhammad itu tidak kajian bid'ah. Itu salah satu kajian yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi pernah berdoa, Allah maj'alni nura, ya Allah jadikanlah hendakku, kata Nabi Muhammad SAW, nur, jadikan aku nur. Berarti beliau berapa? Nur Muhammad SAW. Kajian tasawuf itu tidak lebih daripada kajian tentang Nabi Muhammad dan zikir. Kajian tentang Nabi Muhammad ada versi ahli hadis, disebutkan hadis nomor sekian, kitabnya Iko, riwayatnya Iko. Tapi ada yang lebih berkesan di hati, kajian tentang asal muasal diri, bahwa diri kita dan alam semesta itu berasal dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Dan yang kedua, itulah kajian zikir.
Ambo untuk bagian terakhir aku membahas tentang zikir. Nagori kita alhamdulillah iko Minangkabau tu Melayu. Minangkabau. Sampai kami di Negeri Sembilan, Nagogi ni cakap situ. Yo, logatnya mirip-mirip. Nagogi. Kita orang Malaysia ugang Nagogi. Di situ pun banyak mursyid-mursyid model-model beliau. Wajah-wajahnya pun mirip-mirip juga, beda-beda sekali. Zikir itu dulu dibawa oleh seorang syekh dari Simabua Tanah Datar. Beliau lama merantau ke Tanah Haram, bernama Syekh Ismail. Tapi sampai kini bertanya kami ke orang Simabua, di mana beliau bertanam? Tak ada di situ. Lihat ada orang kapal menapik ke bana. Tak ada. Lu dapat leh. Berarti sama anak. Bertamu Abu ke Dr. Alumi dan beliau orang Tanah Datar, kata beliau kami dulu dapat leh. Syekh Ismail bin Abdullah Al-Minangkabawi atau As-Simaburi itu, beliau dulu berguru kepada seorang mursyid di Jabal Abi Qubais bernama Syekh Abdullah Al-Arzijani. Orang Kurdi tapi merantau ke Mekah, seorang sayyid zuriat Nabi Muhammad SAW. Orang dulu di situ bersulur bulan puasa dan bulan haram, dan paling ramai itu di bulan Zulhijjah. Agak Syekh Ismail dalam nazarnya di Haji Akbar hari Jumat Padang Arafah, orang berkumpul di Padang Arafah. Kami sembahyang subuh di Jabal Abi Qubais bersama guru kami Sayyidi Syekh Abdullah. Selesai salat subuh kami bertawajuh bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, muntaziran min rabbih mawahib, mengharapkan ada ilmu meladuni makrifat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kiranya bertukuk dan samparononyo kaji Sayyid Abdullah tu bukan ketika beliau hidup. Kiranya tugas beliau dah selesai. Di pagi dan mulia tu, subuh pagi Jumat 9 Zulhijjah, harinya orang wukuf di Arafah, beliau sedang berwukuf muraqabah, dijemput oleh malaikat maut. Sedang tawajuh, bala keindah itu hidup. Dek beliau suka berkhatam khojakan, suka berwukuf berzikir qalbu, dijemputlah dek malaikat maut ketika beliau sedang asik dengan kesukaannya. Maka kalau kita asik main handphone coba TV, apa khawatir dijemput oleh malaikat maut ketika sedang asik menonton. Suku-suku nonton buya-buya belum. Kok indah. Orang yang meninggal ketikanya jago dalam kubur, ini jago bentuk, ini jago pagi. Jago dalam kubur, tapi di sana tak ada orang rumah di samping, tak ada anak di muka. Pokok kamar lah lain. Disitulah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan, di mawa. Mulailah menangis, malulung lah orang di dalam kubur. Kadang malulungnya dalam kubur masih ketikanya di menjadi terbengkalai jadi jenazah di atas rumah. Maka sebelum lalu HP mati, pegang nama Allah dalam hati. Jadi tua, itulah beraja-raja mati. Ya. Jadi handphone awak cukup berkomunikasi dengan makhluk. Awak punya smartphone yang lebih gagah di dalam kau untuk berkoneksi kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah berpulangnya Sayyid Abdullah Al-Arzijani, guru daripada Syekh Ismail, yang mana beliau tu guru daripada Syekh Mahmud. Syekh Mahmuddin gurunya, beliau punya murid Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai. Dari Tanjung Alai turunlah ke negeri ko. Syekh Abu Bakar, tadi Kobar dari Buya 4 tahun lebih dulu, kemudian Syekh Ja'far. Akhirnya Imam Sya'rani pandu himmah ketulusan seorang syekh tu kuat, maka majlis zikirnya masih bertahan. Kau tanda Syekh Ismail punya ketulusan yang tinggi sehingga ilmunya sampai kini masih berkembang. Alhamdulillah kami di Kota Nampek jalurnya pun kepada Syekh Ismail. Jadi guru-guru kami dulu mampir kepada Syekh namanya Muhammad Zahid. Muhammad Zahid itu dalam logat orang lama ongkusoi. Kalau ke Kota Nampek ada terminal lama oleh terkenal. Nah di belakang itu ada surau usang, ada gobah di situ ongkusoi.
Beliau mengambil ilmunya kepada Syekh Yasin, Muhammad Yasin, Padang Ambacang, Sungai Nurih. Situ juga beliau mengambil kepada Syekh Muhammad Jamil. Syekh Muhammad Jamil ko berkawan di Sulaiman Zuhdi, berkirim-kirim surat membicarakan tentang Syekh Ahmad Khatib Minangkawawi yang mulai mengkritik. Syekh Jamil ko berguru ke Syekh Tahir. Nah, Syekh Tahir kawan daripada gurunya Sulaiman Zuhdi bernama Sulaiman Qarimi. Leponnya enggak? Syekh Sulaiman Qarimi, Syekh Tahir barulah Qarimi di Mekah. Orang ko ambil dari Syekh Ismail. Maaf, Syekh Qarimi ambil dari Pak Abdullah sama jo Syekh Ismail. Syekh Tahir jo Syekh Sulaiman Zuhdi Afandi ambil daripada dua orang tadi, Syekh Ismail Syekh Sulaiman Qarimi Ada cek lah hilang. Kau nak tahu kamar kini istilahnya namanya Syekh Salim. Nyampai ke Turki atau ke Kurdi, wallahu alam kini di mana. Berkah tulus tu mereka sampai kini masih ada baru masuk dulu orang siko ya. Masih banyak orang berzikir bertawajjuh berkhatam khudakan barabitah. Alhamdulillahirabbil. Jadi Bapak Ibu, zikir dan kita pakaikan kini tu dalam suluk, dalam zikir. Kamu elok sangko saja Bapak Ibu lah cinta ke ahli zikir walaupun belum bersuluk. Ya tidak? Bahwa zikir yang dipakai di guru-guru mursyid waktu khalifah-khalifah kok, itulah zikir yang dipakai di depan Masjidil Haram dulu, namanya Jabal Abi Qubais. Itu pusat-pusat surau-surau zikir. Dalam bahasa Arab disebut ribat ataupun zawiyah. Jadi zikir kita kok dulu zikir orang Mekah dulu. Nah kini orang baru pulang dari Mekah Madinah, kecilnya zikir kok bid'ah kepala orang. Itu kecek orang mau. Kalau kecek orang Betawi ya, palalo. Banyak kan? Nah ya, pitam gitu, ya nak. Tapi kita nak boleh berak, ya. Bagorah dah. Kapal orang cako tu bagorah. Apalagi kapal kakap lama. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi wajah-wajah guruku gitu kok, walaupun wajahnya wajah orang Kampar, tapi kolbunya kolbu Mekah. Nah, lainnya jauh orang Negeri Sembilan, di situ ada tarekat Idrisiyah, selain Naqsyabandi. Orang Idrisiyah tu hobinya salawat. Ada salawat azimiyah, ada salawat iko, ada 14 jenis salawat. Isinya ma'rifat saja. Berzikir orang Naqsyabandi, dia akhirnya sir Tuhan, tapi tidak bisa seorang syekh itu membahasakan. Kecuali dia dapat izin, dia tolak. Bahasa itu dibacakan dalam salawat orang-orang Idrisiyah Ahmadiyah. Makanya mursyid-mursyid di tanah Semarang, di Semenanjung, kalau di siku itu Naqsyabandi Samaniyah, Naqsyabandi Satariyah, ya nak. Kalau di Semarang Naqsyabandi Idrisiyah Ahmadiyah. Biasa begitu. Nah, orang-orang yang kolbunya isinya salawat boleh kita sebut kolbunya kolbu madani. Kalau orang yang asik zikrullah, kolbunya bahuran, bahar ja'al makki, lautan nur Makkah. Makkah itu banur, Madinah banur. Siapa yang sumber nurnya? Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah haramain, dua haram. Lah deh. Hah? Jalan kami jauh deh. Ambo sudah ke tempat beliau di Rengat Pematang Rebah. Bukan jauh, ya nak? Jadi langsung tanya jawab ya nak. Kau ada teraso sampailah. Kalau mau diuji buya-buya nak jawab. Tapi kalau bertanya sama-sama kita jawab, ya nak? InsyaAllah ya, tafadhol. Kalau ada nak ditanya, dikonfirmasi, silakan diatur. Mursyid bertanya bala cerita. Izin mau minum celana, kena grogi mau kau. Silakan. Langsung lah ya. Nanti pulang pertanyaan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Buya telah memberikan kepada kita ilmu bangun dalam zikir. Namun ada banyak yang menanyakan
Ya, karena Maju step ya. ingin dapat sebab pertama tentang Robito ya. Robito. Satu. Ya. Yang kedua ada istilah orang karam filah. Haram? Filah sebelum Karam filah. Bisa. Ya. Terus kita panah bisa baru bisa panah filah. Itu maksudnya bagus. Kalau guru nak bertanya, terus seperti bahasa orang ini, kamu nanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Pertanyaan beliau, Tuan Guru kita, sebenarnya begitu. Ada ungkapan yang diperdebatkan sebagai ini oleh sebagian ilmuwan Muslim, yaitu perkara Robito. Dan kedua ungkapan sebelum fana kepada Allah, maka fana kepada Syekh Mursyid. Kita jawab sabi-sambo ya. Yang pertama, Robito. Kan makna Robito? Suci. Itu toharoh tuh Pak. Jadi Robito itu artinya ikatan. Bahasa Arab Rob itu artinya ikatan. Apa nak berkait? Tubuh nak berkait. Apa nak berkait? Kolbu murid berkait ke kolbu guru, itu namanya Robito. Bukan murid menyembah guru. Dulu orang salah paham tentang Robito. Akhirnya orang Robito mengenal guru dalam sikir. Ya, musyrik. Nah, itu dulu. Ya benar. Awak zikir tekona sesuatu musyrik nak? Bapak Ibu sembahyang lebih wajib dan berzikir. Takona dan lain. Syirik kan? Iwana tinggi menakan segitu nak. Yang tinggi makom Bapak Ibu. Sekali jelas ceramah sekolah. Talinteh dalam sembahyang, dalam sujud dan ruku dan lain daripada Allah, syirik nak. Lintasan itu disebut khatarat. Lintasan, kalau lama-lama waktu di situ namanya himmah, lama waktu di situ ghaflah, lalai, bukan menyembah. Seorang murid berzikir bukan mengenal gurunya dalam zikir, tapi mengenal guru sebelum berzikir, ya tak? Ya betul. Antukhayyila syaikhaka baina ainaik. Nah, begitu kecek guru-guru. Coba engkau bayangkan seakan-akan gurunya ada di hadapanmu. Kalau terkona guru, terkona kaji guru. Ya tak? Terkona kaji guru, kaji guru. Ician bantu, lipek lidah. Sebutlah nama Allah di dalam kolbu. Allah. Ya tak? Kenapa itu? Artinya cucu bos orang di rumah. Ya, harus janji ke beliau. Tidak boleh surang-surang. Walaupun dokter ngecek iko diminum 3 kali, kok efeknya. Tidak boleh kita langsung. Harus kan kau pressure dulu ke dokter. Ya tak? Kabadan awak manjon datang ke dokter mentari bidan. Bakok ruh awak kolbu kita sakit. Kita baca-baca bukunya surah. Kolbu penyakit. Pakai YouTube je lah. Lain mau tak bisa. Datanglah ke guru yang bisa mengobati kolbu. Dokter itu bisa sakit tak? Wajar, hanya manusia. Maka pertanyaannya, guru bisa sakit tak? Kolbunya bisa, tapi guru itu dokter tahu cara mengobatinya. Jadi jangan cari guru nanda pernah sakit hatinya. Guru itu pasti kurang nanda berdosa. Guru itu pasti ada kurangnya. Sebab tidak kurang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari guru yang tidak pernah berdosa. Malu sobok. Tanyalah ke buya-buya kita kan, nyawa itu tidak dosa, boleh dosa. Dari guru-guru kita kau sadar dia dan ini kepada Allah itu dosa. Ya nak guru? Satu nafas awak tidak menolak dan beliau itu dosa. Di awak biasa saja. Itu lain level dosa bagi guru. Paham? Jadi Robitoh itu apa? Cintanya kalbu murid ke kalbu guru supaya terkait terhubung kepada membolak balik kalbu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi untuk aku kemudian kita bayangkan guru supaya tidak terbayang itu selain guru. Tidak terbayang orang rumah, tidak terbayang kerja, tidak terbayang guru, terbayang gaji guru, terbayang zikrullah lah. Di dalam ilmu psikologi disebut dengan conditioning. Gagah lo masuk, belajar bahasa awal, mengkondisikan hati. Tanyalah psikolog mengkondisikan pikiran, kalau guru lebih dasar mengkondisikan kolom. Maka banyak anak psikolog perlu diterapi kolomnya. Ini mau bikin masalah orang banyak. Orang ngadu setiap hari. Akhirnya psikolog stres dulu. Lebaran sobok psikolog stres dulu. Kiranya di belakang guru coba psikolog mereka yang kuat-kuat top, yang punya guru rohani. Apalagi advokat untuk kepala desa kita. Ya betul. Kalau nak berguru, tak tahu tapi curhatlah kepada Allah SWT. Ada dalil tak? Orang kini kan zaman dalil, mana dalilnya? Ini tak? Barang ketujuh. Cie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barang ketujuh. Dia waktu kita pede cie lah. Dalil untuk berabitoh itu banyak, tapi yang paling eksplisit tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani, diulang oleh Nabi 7 kali. Wa amanani, beruntunglah orang yang memandang aku dan beriman kepada aku. Beruntunglah orang yang tidak sempat memandang aku tapi memandang orang yang dulu pernah memandang aku. Lain pernah aku sebutkan Nabi Bapak Ibu. Jadi kalau kita kecehen ada langsung sajalah kepada Rasulullah depan nutup. Ini tidak pernah sebutnya Rasulullah. Sama orang mengecehen ada tidak ikut ibu yang buya kalau ada langsung salah ke Syekh Ja'far, Syekh Abu Bakar. Beliau lah meninggal. Tahun berapa beliau meninggal? 19 berapa atau bukan 50 sekian? 96 baru setahun umur Indonesia baru. Kalau Syekh Ja'far 51 agak tambah saya. Kalau ada orang kini lahirnya tahun 80, 70 mengecen ada langsung dari Nabi. Apalagi lagi baru tahun 2000 tingginya lah sekolah kecekawan lainnya langsung lah ke Nabi. Wah ada bola. Atau hati-hati. Jika ada orang yang mengecen langsung saja kepada Rasulullah, mereka telah berbohong kepada Rasulullah. Sebabnya tak pernah bersombong Rasul. Mesti berguru. Maka Nabi mengatakan beruntung orang yang tidak melihat aku bertemu aku lalu dia memandang orang yang memandang aku. Kata Thabit Al-Bunani, kawan Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali dan Anas bin Malik. Oi Anas bin Malik, mato dan dulu mato itu memandang wajah nur Rasulullah SAW. Tangan yang dulu bersalaman di tangan Rasulullah SAW. Mulut yang dulu menerima air ludah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas cincin dagingnya, koha atonya. Apa kata Sayyidina Anas? Kau praktek robitoh ulama salafus soleh. Sahabat tidak melarang, tabi'in malah melakukan. Kau salah, kau kan ini kejuran salah pakai salah. Enak. Nyanyi awak nak salah, lebih salah lah betul. Amalan orang dulu itu ini itu nak berubah, seketiknya berubahnya. Apa kata Sayyid Al-Bunani? Izinkan aku mencium mata yang belum memandang mata Rasulullah, wajah Rasulullah. Izinkan aku mencium tangan yang dulu memegang tangan mulia Rasulullah. Itulah hakikat rabitah. Kan panjangnya jadi itu. Cie lah. Itu baru cie dalil. Ada dalil lagi hadis Ibnu Majah nih, hadis Ahmad, hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Itu baru hadis di Quran banyak. Cuma tak soleh-soleh. Lihat tahu tu soleh-soleh. Ya. Kita soleh itu di mana? Quran soleh itu ya. An soleh tu. Nio tu. Bagi jo. Yang paling gampang kalau di Quran tu surah Yasin. Yang paling gampang. Kan kita orang tahu apa surah Yasin. Contohnya disebut surah Al-Kahfi kau tak apa dulu. Ada di surah Al-Kahfi itu detail. Tapi di surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Terima ya dong. Apa lu? Seperti itu lah. Ikutlah. Siapa yang ikut?
perintah mengikut. Lemon mungkin mengikuti buku nak bertukuh nak menyamuk. Terus minta ke buku, buku tunjukkan cara terbaik. Bisa. Buku hanya menyebutkan Nabi sujud tangannya meneluk. Tapi kalau tidak ada orang menyentuh, tidak tahu cara sujud. Maka di surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah minta tarif. Itu tanya Buya awal. Le pernah mentalkin orang pakai tarif. Aduh. Sebab barana titi tuan-tuan bapak ibu tidak bisa membuli kalimah Allah. Maka kalau ada buya menjual nama Allah tak kutuk di dunia akhirat. Tidak bisa. Juara akan dibeli. Namun ditimbang juaras lebih berat nama Allah itu. Apalagi lagi bumi, lagi piti semiliar bermiliar. Makanya kursi itu tidak bisa dibeli. Coba bayangkan zikir nama Allah tapi tidak ada untuk kolbunya. Ada zikir kalimat tapi orang berzikir tidak ada. Suaranya ada orang nampak akhir gitu. Suara ada orang tak nampak. Kalian bisa ikut. Jadi rabithah itu boleh disebut hakikatul rabithah al-ittiba. Tuh kalau bahasa Arab itu. Hakikat rabithah itu mengikut Rasulullah melalui pengikut-pengikutnya. Siapa ikutnya? Sahabat. Oleh sebab sahabat Nabi Abu Bakar, maka kita mengikut Salman, mengikut Qasim, Ja'far Shadiq, Abu Yazid, Abu Hasan Khalqani, Abu Ali Al-Farmadi, Yusuf Al-Hamadani, Abu Khalid, sampai kemudian ke Bahaudin, sampai ke guru kita. Dan kita tidak bersombong langsung beliau. Tapi kalau memberi Allah Ta'ala, Rasulullah yang baru berpulang ke tanah kan tubuhnya, ruhnya mati tidak? Tidak. Kalau Allah bukakan hijab ruh gitu, maka ruh itu akan diizinkan bertemu ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh. Kalaulah mengalami itu baru boleh indah barabitah ke guru langsung kepada Rasulullah. Tapi leka mungkin setiap ingin Rasulullah tak kena guru. Sebab awak bisa bertemu Rasulullah karena jasa guru tak bisa anda. Tekona guru sampai ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah tekona jasa guru. Akhirnya Nabi. Kau dalam rabithah itu senanya. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada makhluk manusia, makanya tidak berterima kasih kepada Allah. Siapa orang yang paling berhak itu berterima kasih? Dua. Orang gaya jasmani, kedua orang gaya rohani. Itulah yang disebut wasiat Allah Subhanahu wa taala. Akan do terima kasihnya apa kata Imam Al-Qumus Khonawi dalam Jami' Usul Awliya, para imam kita berkalam mahar kepada guru yang sudah wafat bacakan Fatihah. Bacakan Fatihah. Kalau masih hidup apa pandai aja lah. Ada lebih-lebih berbagi. Kira-kira gitu ya. Bagi kira-kira. Silalah ya. Kami akan langsung jalan sudah itu. Kebetulan kami lah jamaah. Bah. Assalamualaikum. Masalah akidah, kita dulu kami di pesantren mengaji dari akidah seperti Syarafawi, Nasuki, Ibn Ma'abad dan sebagainya. Di sana sering kami temukan tentang para pengarang kitab di Bang Ahmad Al-Qamari tersebut sering mengungkapkan bahwa seandainya begini maka konsekuensinya kafir. Mohon maaf atas kejadian kami ya. Tapi sepanjang yang kita tanyakan kepada diriku, banyak penjelasan yang berbeda-beda. Apakah maksud kafir di sini merupakan kafir secara hakikat, yaitu falilah biha abadah? Sedangkan Imam Asy'ari ketika beliau wafat, beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi mengapa para imam yang lain, para murid daripada Imam Asy'ari itu mengkafirkan kaum muslimin yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat mereka, atau mungkin menyalahi pendapat Imam Asy'ari, atau bagaimana kafir di sini menurut para imam itu? Adinda menyantri di mana, Bu? Di Pondok Pesantren Darussalam ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kami kalau rihlah itu selalu buka kitab, daurah kita segala macam. Nanti kalau ada kesempatan nanti kami keliling ke pesantren dan surau-surau tarekat insyaallah. Bagus, Abo senang kiranya di pesantren kita masih ahlu sunnah wal, bahkan kita perlu, bukan bahkan, sebenarnya kita perlu bersedih beberapa pesantren tidak lagi mengajarkan akidah ahlu sunnah.
pesantren-pesantren modern tuh gini, nggak tahulah sejak dulu berganti kitab akidahnya dari kitab akidah Wahabiyah, namanya Soleh Fauzan. Kitabnya kitab tauhid Ahlussunnah wal Jamaah kecilnya, tapi di situ menganggap kafir orang bertawassul, menganggap syirik orang bertawassul bertabarruk, mengambil berkah, menganggap samo jauh orang Nasrani, orang nan bermaulid. Dan amalan gitu, bisa itu. Ya. Wah, bukan pengarang itu kironya Imam Wahabi masih hidup gini di Saudi, masih hidup. Jadi kabar itu bagaimana kabar gembira, masih dipakai Kifatul Awam, Hasyiah Bajuri, Syarqawi dan lain sebagainya. Mengenai kalimat-kalimat itu namanya dalam mantik as-sibr, ya. Kalau tidak merdeka, kalau tidak merdeka, itu bukan dari Islam, itu ilmu mantik yang dipinjam dari filsafat Al-Farabi Ibnu Sina yang sudah diislamikan oleh Imam Ghazali, tapi tidak boleh berlebihan memakainya. Dulu Al-Farabi mengambil dari karya-karya Aristoteles filsafat Yunani, dipakai untuk berdebat kepada kelompok Mu'tazilah, Qadariyah dan filosof yang dulu mereka masih memakai cara-cara Aristoteles. Sayang sekali alat kok kadang-kadang tak pakai untuk menyembelih sesama muslim sendiri secara pemikiran. Mengenai kufur di situ, itu bukan kufur anil billah, khuruj anil billah, keluar dari agama, itu kufrun duna kufrin, itu maknanya. Siapa yang berkala begitu jauh-jauh hari sebelum Fadhali, sebelum Bajuri, yaitu Imamuna An-Nawawi. Imam Nawawi yang beliau, perbedaan usul akidah antara Ahlussunnah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah itu bukanlah perbedaan yang khuruj anil billah, murtad. Itu hanya perbedaan yang membuatnya keluar dari manhaj yang benar itu, tapi masih muslim. Itu perlu digarisbawahi. Maka Imamuna Abul Hasan Asy'ari qaddasallahu sirrahu murid daripada Imam Junaid, Zakaria As-Saji ahli hadis, murid Imam Ahmad Hanbal, dan imam-imam yang lain, Imam Ruwai ahli tarekat Sufi juga. Jadi Imam Asy'ari yang mengajarkan kepada Allah, ini murid Sufi dan murid ahli akidah. Apa kata beliau? Aku bersaksi tidak mengkafirkan siapapun umat Islam yang masih sholat ke Ka'bah, walaupun ini tidak beraja seperti dulu, walaupun dia bukan pengikut Asy'ariyah. Begitu begitu. Tapi kini kan masuk di negara kita orang ingin mengkafirkan beliau. Ya? Barangkali itu ada isinya. Jadi kufrun duna kufrin, namanya kufur akli. Kufur akli, kufur dalam rasio, bukan kufur i'tiqadi. Aklinya, artinya menyimpang. Nah, barangkali itu yang bisa aku sampaikan. Ada cek tadi yang belum menjawab. Karam pada guru, awal dari karam kepada Allah. Ya, fana fillah. Seketik saja aku sampaikan. Kalau bukan pada guru dan mungkin kenal Allah, maka maksud karam itu maksudnya cinta kepada ilmunya guru. Itu bukan cinta nafsu, bukan cinta lawan jenis. Kau cintanya kolbu kepada kolbu, ruh kepada ruh. Awal kalau cinta almar'u ma'aman ahabba, ruh akan bersama yang ia cintai. Kalau ruh guru bersama Allah dan Rasulullah, awal bersama jodohnya. Maka karam cinta kepada guru, awal fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di negeri kita kok kajian-kajian zikir dan pengajaran Ahlussunnah wal Jamaah semakin langgeng, semakin mendalam, semakin bertahan. Anak-anak muda tidak usah khawatir, ilmu tarekat itu bukan untuk nentu. Ilmu tarekat itu tua muda sama. Ilmu tarekat, ilmu mendekat kepada Allah. Anak muda dan gaib sama haknya mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf para buya, para masyayikh mursyid, kalau ada salah kurang, kalau kurang nanti saudara-saudara tukuk sempurnakan beliau-beliau. Semoga Allah ridho kepada kami dan kita semua. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam engkau kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah ya Ghafar ya Ghafur, wahai yang maha aman, ya aliman bidati sudur, wahai ya Allah yang maha mengetahui semua aib kami, ya Allah yang selalu mengetahui memandang busuknya isi hati kami, ya Allah yang mengetahui maksiat mata dan telinga kami,
Ya Allah yang mengetahui bagaimana banyaknya lisan ini menyinggung, menyakiti. Ya Allah yang maha tahu dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ighfir lana wa lisairil muslimin, ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Ya Allah, dosa kami kepada guru-guru kami tiada terkira, adab kami kuranglah sempurna. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah yang maha pengertian dan pengampun, ampunkan dosa kami kepada kedua orang tua kami, pasangan kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami mengingat Engkau, mencintai Nabi Engkau, mati dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah negeri kami, berkahilah ulama kami, berkahilah umara kami, guru-guru kami, mursyid-mursyid kami, kawan-kawan kami, orang-orang yang ada di negeri ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa khtimna ya Allah bi sa'ada wa la takhtim alaina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wa la takhtim alaina ya Allah, ya Allah, illa bil khairi wal hasanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikian dari kami, mohon izin mungkin ada salam-salam banyak, sadaqahnya jauh. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.